Cek. Selamat pagi, Bapak Ibu dan para sahabat sedama. Terimalah salam cinta kasih dalam nama. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Adi dan rekan saya. Felicia. Pada pagi hari ini kami akan memimpin puja bakti dalam bahasa Pali. Untuk menjaga keseragaman pada saat bernamaskara, mohon Bapak Ibu dan para sahabat sedama sekalian baru bersujud setelah bunyi satu gentah dan bangkit dari sujud setelah bunyi setengah gentah. Bapak Ibu dan para sahabat sedama, marilah kita sama-sama bangkit berdiri dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Mulai menghangat dan menyala, nyala Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan persamuan nan agung para Buddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe Om Vajrarupe Om Vajrarupe Umat dituntut bersikap anjali. Nama Karagata halaman 9. Bhagawan yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna.
Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangha siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Umat duduk bersila bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami.
Dutiampi dhammang saranang gacchami. Dutiampi sanggang saranang gacchami. Tatiampi buddhang saranang gacchami. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanggang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhyami. Kamesu miccacara Weramani Sikkhapadang samadhyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhyami. Surameraya Majapamadathanang Weramani Sikkhapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang Buddha Bhagawati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko akaliko ehipa siko panayiko pacetang weditabo vinyuhiti supatipano bhagavato sawaka sanggo
Ujupatipano bhagavato sawaka sanggo Nayapatipano bhagavato sawaka sanggo Samicipatipano bhagavato sawaka sanggo Yadidang cattari purisa yugani atha purisa Pugala esa bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo daki neyo anjali karaneyo anu tarang punya ketang loka sati Saca Kiryagata halaman 22 Syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddha, Dhamma, dan Sangha, pelindungku yang sempurna. Berkat kebenaran mulia ini, semoga berkah kejayaan menyertai kita. Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang Etena saca wajena hotu me jaya manggalang Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saca wajena hotu me jaya manggalang Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang Etena saca wajena hotu me jaya manggalang Meditasi. Sahabat sedama, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak,
hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk. Mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku. Saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku. Saya bernafas keluar. Menyadari tubuh. Merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku. Saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar.
tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita masih hidup. Saya bernafas masuk, merasakan bahagia. Saya bernafas keluar, merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk, menikmati saat ini. Saya bernafas keluar, hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Lalu rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata dan memungkuk hormat. Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dhamma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dhamma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Meta Suri Citradi dengan topik ketidaktahuan. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Ibu Meta Suri aktif di pertemuan lintas agama dan di International Conference on Buddhist Women atau Sakyadhita Conference sebagai penceramah dan juga aktif mensosialisasikan gender dan anti kekerasan, terutama pada anak. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Pandita Budayana atau DKPB Pusat
pada tahun 2022 hingga 2027. Oleh karena itu, kepada Ibu Meta Suri Citradi kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya panggilnya Bapak Ibu atau teman-teman saja ya. Kita seumuran kok, saya belum tua. Topik saya hari ini adalah mengenai ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu sama juga dengan kebodohan atau moha atau awija. Apa sih ketidaktahuan? Ketidaktahuan itu tidak bisa membedakan mana yang baik atau yang buruk. Punya kebiasaan buruk. Kita punya kebiasaan buruk yang sering kita lakukan karena sering kita lakukan dan kita mencontoh dari orang tua, orang di sekitar bahwa kita tidak mengerti bahwa itu tidak baik, itu buruk. Tapi kita karena mencontoh kepada orang yang zaman dulu, begini loh caranya gitu. Jadi ini suatu ketidaktahuan yang berlanjut. Karena ini berlanjut, kita tidak bisa membedakan lagi mana baik, mana buruk, sehingga kita melegalkan, dalam arti kata melegalkan tindakan itu. Ya, paparannya gini, ini ada dalam artiannya ada dalam DUDB ya. Saya lanjut aja ya. Ketidaktahuan atau kebodohan batin ini merupakan salah satu sebab penderitaan. Tanpa kita sadari, ini adalah salah satu sebab penderitaan. Ya. Kebetulan hari ini kita merayakan makan onde. Bukan hari ini, kemarin ya. Harusnya biasanya bertepatan dengan Hari Ibu, tapi karena tahun kabisat jadi maju 1 hari. Itu kebiasaan onde itu kebiasaan baik. Kita saya nggak tahu ini semua orang Tionghoa apa enggak, kalau enggak saya minta maaf ya. Orang Tionghoa itu punya kebiasaan leluhur banyak yang baik. Banyak yang baik ya. Tapi ada juga yang sesuai tradisi pada zaman dahulu, sesuai pada zaman dahulu dan di masa waktu di Tiongkok. Kalau di Indonesia mungkin di negara lain sudah tidak afdol lah istilahnya ya. Tapi yang baik-baik itu kita pelihara. Misalnya aja kita kalau panggil, sekarang anak sekarang kalau manggil papa punya adik, om. Ya. Papa punya kakak, om juga. Papa punya kakak, om istrinya om, tante. Padahal kita dulu punya kebiasaan baik loh. Ape, ngecek. Kalau ketiga sape, keempat sipe, kelima gope. Makanya kalau Kyonghi ke gope duluan, angpaonya pasti lebih banyak. Nah, ini menunjukkan, sebutan-sebutan ini menunjukkan bahwa kita masih punya kerabat loh, masih punya saudara. Ini adalah saudara saya yang patut saya hormati. Berbeda kalau saya panggil om. Om, tante, kayaknya baru kenal aja gitu kan ya. Padahal mungkin aja kita dari kecil sama mereka kan bersama-sama. Ya. Jadi itu saya hanya ingin menunjukkan bahwa kebudayaan Tionghoa tuh banyak yang baik, banyak yang bagus, dan jangan malu untuk anak-anak sekarang nih panggil aem. Oh nggak usah mah, repot. Tante aja, anti udahlah, lebih gampang, lebih keren lagi. Ke barat-baratan kan namanya Michael gitu kan. Ada yang nama Michael nggak? Namanya kan ke barat-baratan sekarang. Masa manggilnya aem, ape, anti dong. Yeah, ya. Nah, itu mengenai onde. Nah, hari ini kita merayakan Hari Ibu. Hari Ibu temanya ini menyapa perempuan. Saya menyapa perempuan di sini semua, menghargai perjuangan kaum perempuan. Selamat Hari Ibu.
Sebenarnya kalau kita ingin menyayangi ibu, bukan hanya hari ini. Ya, masa setahun sekali? Bukan hanya hari ini. Hari Ibu tanggal 22 Desember ini adalah memperingati perjuangan kaum perempuan ketika ingin berebut kemerdekaan. Beda dengan Mother's Day, ya. Nah, ini perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia emas. Maksud saya, perempuan harus diberdayakan karena banyak anak, sebagian besar anak menghabiskan waktunya dengan kaum perempuan. Betul nggak? Kalau perempuannya tidak terdidik, anak itu menjadi tidak terdidik. Kita kalau ingin lihat anak kita kayak apa nih ke depannya, nggak usah datang ke tukang kuamnya. Mau lihat nih, anak saya nih, pakcenya nih, dia bagaimana ke depannya? Bisakah dia berbuat baik atau bagaimana menjadinya? Mau jadi apa dia? Bagaimana anak itu? Nggak usah lihat ke tukang kuamnya. Lihat bagaimana orang yang mendidiknya. Terutama orang tuanya. Pendidikan dalam keluarga itu penting. Ya. Jadi saya berbicara hari ini tentang pendidikan tentang perempuan. Bukan saya mendiskriminasikan para laki-laki, enggak. Banyak juga kok laki-laki sekarang yang bisa mendidik anak dengan baik dibanding dengan kaum perempuan. Setuju nggak? Ya, kalau nggak setuju ada suaminya. Ya, kalau mendidik satu perempuan sama dengan mendidik satu generasi. Mendidik satu perempuan sama dengan mendidik satu generasi. Mendidik anak ini dharma nggak? Dharma. Dharma itu bukan cuman karma, sada, sila, bakti, bukan. Tingkah laku kehidupan kita itu dharma. The true temple is our daily life. Rumah ibadah yang sebenarnya itu adalah tindakan kita sehari-hari. Jadi kalau kau mau beribadah, nggak usah nunggu ke wihara seminggu sekali. Setiap hari kita berbuat baik, itu kita ibadah. Ya nggak? Kalau kita ke rumah ibadah seminggu sekali, kebetulan di sini datang ini tepat waktu, karena mungkin sebelumnya ada kebaktian ya, Ada yang datang ke rumah ibadah berapa jam? Total mendengarkan dharmanya hanya 45 menit. Saya kalau udah waktunya dibilangin ya. Total mendengarkan waktu hanya 45 menit. Belum ngobrolnya. Ya, jadinya beribadah 1 minggu hanya 45 menit. Coba kalau nonton drakor. Berapa menit? Lebih banyak. Jadi nggak beribadah dong. Entah aja ibadahnya kalau mau berbuat baik, senyum, berbicara baik, tunggu di wihara aja. Kalau di rumah mah nggak usah. Kan bukan tempat ibadah, salah. Tindakan kita sehari-hari itulah rumah ibadah kita sebenarnya. Ya, jadi ini menyangkut mendidik anak juga itu ibadah. Ya, banyak kebiasaan buruk atau foolish habits yang kita lakukan karena ketidaktahuan. Kita melakukan itu tidak tahu, karena dalam kehidupan sehari-hari dan berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Saya ingin menjelaskan ini, saya ingin ke generasi berikutnya lebih baik dari kita sekarang. Jangan suka berdoa, semoga semua berbahagia. Bagaimana kita bisa berbahagia kalau anak kita nggak benar? Bagaimana kita bisa berbahagia? Kita berbahagia, nanti anak kita nggak tahu. Bermoral nggak? Sekarang bukan sudah degradasi moral, sudah amoral. Banyak yang melakukan seperti itu. Itu karena apa? Katup pengamannya ada di dalam keluarga. Katup pengamannya ada di dalam keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat. Katup pengamannya ada di dalam keluarga. Ya. Oke. Kita karena sudah biasa melakukan kekerasan, akhirnya kita menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Di dalam keluarga jangan wajarkan kekerasan. Jangan melakukan kebiasaan melakukan kekerasan sehingga itu kekerasan yang terjadi di dalam rumah itu
biasa saja kok. Orang seperti itu kok. Mama papa saya biasa suka main tinju-tinjuan, biasa kok. Nanti ketika sudah besar, dia ditinju oleh pasangan hidupnya, biasa. Orang mama papa gue juga sering digaplokin, mak gue sering diuber-uber, papa sering dilempar pakai bangku, itu biasa. Katanya biasa. Karena ketidaktahuan bilangnya itu biasa, padahal itu tidak biasa seharusnya, ya. Nah, kita kenali kekerasan di dalam anggota keluarga, di dalam keluarga, ya. Orang tua kepada anaknya. Orang tua itu mendidik dengan cara yang keras agar bisa mandiri, katanya, kepada anaknya. Ada orang tua yang mendidik cara yang keras supaya anak ini mandiri. Tapi ya, sekarang ini repot juga ya, kalau kita tidak keras, anaknya nggak mandiri katanya. Kalau kita lembek, anaknya malah terlalu manja. Kekerasan di dalam keluarga itu bisa, kekerasan yang kita lakukan itu bisa verbal. Kalau kepada anak kecil, kepada pasangan hidup di dalam keluarga itu sering melakukan kekerasan verbal. Karena sering memaki. Anak tuh sering dimaki, ditekan, dipres supaya jadi juara, atau dia sekolah ke luar negeri. Tujuan kita menyekolahkan anak itu ke luar negeri supaya dia berpendidikan, pintar, bukan membuang. Mendidik anak menjadi pintar itu bisa melalui sekolah. Tapi lebih penting mendidik anak menjadi pintar dan baik. Pintar dan baik. Kalau cuma pintar, tidak baik, dia bisa lebih jahat daripada orang biasa. Ya, jadi ini hanya sekilas saja saya mendidik anak dengan cara yang keras. Terus membedakan anak perempuan dengan laki-laki. Ini nih yang orang Tionghoa suka begini nih. Anak perempuan mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, udah bisa nyambel aja udah bisa di dapur aja udah, kawinin aja. Kenapa? Kan dia nggak bawa marga kita, ya. Saya cowok, nanti saya nikah, anak saya bukannya saya cowok lagi kan, dia nggak bawa nama marga kita. Yang penting udah bisa nyambel aja, udah kawinin. Begitu katanya. Karena membedakan anak laki-laki dengan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan tuh memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Kita, bukan kita ya, kalau saya sih dulu pada zaman masih kecil itu ya, anak perempuan jangan makan ati ayam. Kenapa? Ya, jangan kasih makan ati ayam, nanti kalau nikah pipinya biru katanya. Waktu jadi pengantin pipinya biru. Padahal kenapa? Di dalam ayam itu atinya kan cuma satu kan, enak kan? Kasih aja yang laki-laki. Karena dia kan penerus marga, ya nggak? Nah itulah membedakan. Terus perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, percuma nanti dibawa juga kok oleh keluarga mertua. Buat apa kita sekolah yang tinggi-tinggi? Bagaimana tuh perempuan bisa mendidik anak dengan baik? Kalau dia terbalik, makan obat sehari 3 kali jadi 3 hari sekali, terbalik nggak? Terbalik kan? Sehari 3 kali, jadi 3 kali sehari. Sehari 3 kali, jadi 3 hari sekali. Kan terbalik. Bagaimana dia bisa mendidik anaknya? Itu penting. Saya bukan selalu membela kaum perempuan, tapi ini penting untuk generasi berikutnya. Kita semua berharap anak saya lebih baik dari saya. Betul nggak? Harapan saya itu, saya sudah mengalami hal seperti ini. Saya menginginkan yang kedepannya lebih baik. Itu. Nah, ini mulainya dari dalam keluarga, ya. Terus antar orang tua, suami terhadap istri atau sebaliknya. Ini sering terjadi kekerasan. Sekarang yang kemarin, berita kemarin ini seru banget ya. Sering terjadi kekerasan antara pasangan hidup. Biasanya perempuan menjadi korban KDRT. Biasanya. Yang kemarin, lu ketawa. Yang kemarin itu
lakinya diseret pakai mobil, di mobil. Nah, ini kejadiannya nih. Kenapa ya perempuan sering jadi korban KDRT? Lemah. Karena perempuan dianggap lemah. Dia sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban itu, kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, ya, kekerasan verbal, banyak sekali kekerasan itu. Kalau perempuan mengalami kekerasan, laki-laki memukul perempuan. Ah, gampang ini perempuan, dipukul aja pakai tangan. Tapi ingat, adakah perempuan memukul laki-laki? Ayo yang laki jawab. Yang laki jawab. Bukan saya tanya apakah Anda korbannya, bukan. Adakah laki-laki yang mengalami kekerasan oleh perempuan? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Yang kuat memukul yang lemah tanpa alat bantu. Tapi yang lemah memukul yang kuat, dia merasa saya pasti nggak kuat. Minimal bangku nih atau sapu. Lebih parah nggak? Lebih parah. Nanti kalau perempuan mengalami KDRT, lapor ke polisi. Diterima, ada ruangan khusus. Laki-laki mengalami KDRT, lapor ke polisi. Apa kata polisi? Cemen lu bro. Masa kalah sama perempuan? Pulang dah, nggak jadi laporan. Dia mengalami kekerasan 2 kali kan? Nah, sebenarnya laki-laki banyak mengalami kekerasan. Dan kekerasan zaman sekarang ini, kok kelihatannya sekarang ini banyak sekali terjadi kekerasan. Mungkin saja kasus kekerasannya meningkat, mungkin juga menyadari, ini kekerasan loh. Saya nggak pantas menerima ini. Pasangan hidup saya tidak pantas memukul saya. Jadi kasusnya bertambah. Ya. Nah, bagi yang muda-muda ini, makanya waktu bimbingan pernikahan saya masukkan pelajaran PKDRT, bukan masukkan ke pelajaran KDRT. Jadi saya bukan ngajarin KDRT, tapi PKDRT, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, PKDRT, bukan waktu mau nabok, gue diajarin PKDRT, jangan gak jadi nabok. Yang dihilangkan itu niat untuk naboknya, akar permasalahannya. Jadi kalau kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terus menyatakan ini kekerasan loh gitu ya, gue ngadu apa enggak ya? Kalau gue ngadu ntar laki gue dihilangin, dicerai, atau istrinya dicerai, atau suami cerai. Bukan orangnya yang dihilangkan, kekerasannya yang dihilangkan. Kalau orangnya dihilangkan, mau berapa kali kawin cerai? Terus saja kawin cerai, kawin cerai. Ntar ngalamin kawin dia kekerasan lagi. Terus kalau kawin kedua, apa nggak mungkin nggak mengalami hal yang sama? Bisa lah, lebih parah. Bukan itu, bukan orang yang dihilangkan, kekerasan yang dihilangkan supaya tidak terjadi lagi. Nah, itulah perlunya pendidikan, ya. Terus adakah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap kakek nenek? Jarang nih dibahas nih. Apo-apo, akong-akong. Kalau orang tua, saya sebagai orang tua, ada anak saya melakukan kekerasan terhadap yang lebih satu tingkatan di atas saya, itu lebih bahaya loh. Kenapa? Saya memberi contoh kepada anak saya. Ini loh cara memperlakukan akong dan apo. Tapi kita tidak sadar. Kadang suka bentak-bentak, mama nih makannya berantakan sih, gimana sih? Gitu. Kok mama ngompol terus sih, kencing gak bilang? Contoh buat anak saya. Nanti ketika saya tua, dia akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita melakukan akong dan apo itu dengan baik, ma, batuk, tarik napas, ma, tarik napas. Anak kecil tuh akan ngomong, paponya batuk, napas po, napas po, napas. Artinya dia sudah tahu bagaimana melakukan gitu ya.
menemani orang yang lebih tua. Hal ini yang sering kita lupakan. Sering kita karena ketidaktahuan, biasa nih Apo nih ya, Kungkung tuh ngomong sama cucu, Kungkung tuh udah biasa, kencing mulu, ngompol mulu. Itu suatu ketidaktahuan. Ketidaktahuan di sini bukan berarti bodoh. Bukan berarti bodoh, ya. Tapi dia tidak menyadari mana yang baik, mana yang buruk, dan terjadi berulang-ulang, dan itu wajar menurutnya, gitu ya. Nah, ini sering terjadi orang tua kepada kakek atau nenek. Terhadap karyawan. Nah, terhadap karyawan termasuk pekerja di dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan oleh sesama anggota keluarga, termasuk pembantu, supir yang nginap di dalam rumah. Ini kekerasan terhadap karyawan. Ingat loh, kita ini bisa keren ya, punya berlian, punya mobil Pajero. Kalau nggak ada karyawan, bisa? Nggak bisa. Ibu-ibu yang punya balita, nggak ada pembantu, jadi osin kita. Ya, di sini gendong, nyapu, ngepel, masak, gitu kan? Nggak ada mereka, kita bukan apa-apa. Jadi perlakukan mereka dengan layak. Sering di wihara ngomong ini, sabe sata bawang tusuki tata. Begitu pulang, misi mbak gimana sih? Kerja ngeberes-beres, rumah belum rapi. Gitu. Atau nanti keserempet mobilnya. Mampus loh gitu. Spion gue rusak. Kita sering mendoakan orang seperti itu, tapi kita lupa memperlakukan orang dengan baik. Ya, kan baru kejadian karyawan berseteru dengan pemilik toko roti. Ini maaf, saya mungkin juga ada saudaranya di sini. Bukan soal itunya, tapi kasusnya karena itu pendidikan dari orang tua. Kita kadang-kadang menganggap anak ini istimewa, gitu. Kadang-kadang ini anak yang diharapkan. Tapi tetap walaupun anak istimewa, kita harus tetap memberikan pendidikan pada mereka. Berikan pengertian dengan caranya supaya mereka mengerti. Kalau dia tidak mengerti, terlalu diistimewakan, dia bisa lebih berbahaya. Karena dia tidak mengetahui itu salah atau betul. Dia anggap itulah yang paling betul. Itu ya. Terus kekerasan semasa pacaran. Nah, ini yang sering sukar dideteksi. Di sini ada yang masih pacaran nggak ya? Ada? Ada? Oh ya. Jangan melakukan. Iya, bagus. Enggak, maaf ya. Saya nggak anggap semua nenek-nenek. Karena ada kebaktian khusus buat, di sini ada apa enggak saya nggak tahu. Buat pusa itu, nenek-nenek semua itu. Ya. Jadi kekerasan masa pacaran ini yang sukar dideteksi. Karena kalau dipukul, dijambak, disundut, bangga. Kalau orang pacaran, dia cemburu sama gue. Cintanya segitu besarnya gitu. Sampai biru pipi gue besar. Mungkin bengkak mata gue, makin cinta dia sama gue gitu. Padahal babak belur. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, ceritakan tentang dating violence. Kekerasan pada masa pacaran. Dia tidak berhak menerima perlakuan itu. Harus melawan supaya tidak terjadi. Kalau kita mengalami kekerasan, kita pasrah, semakin babak belur. Saya ambil ilustrasi seperti ini. Ada orang mabuk, kesel dia mabuk, pulang ke rumah. Di tengah jalan dia ketemu tong sampah, ditendang. Tendang sekenceng-kencengnya. Terus ketemu mobil, ditendang juga. Ketemu polisi, ditendang enggak? Kenapa? Hah? Ketemu polisi enggak ditendang? Kenapa? Takut didor. Apa yang ada dalam pikirannya? Dia pikir kalau saya pukul ini orang bisa melawan saya. Atau mungkin saya bisa ditangkap. Ya kan? Begitu masuk pintu, ketemu istrinya. Aduh kok, dia lihat dia mabok. Kok
Seperti ketakutan gitu, bungkuk-bungkuk. Dipukul nggak? Dipukul. Ini ilustrasi bahwa kita jangan menyerah ketika orang melakukan kita perbuatan yang tidak baik. Walaupun dilakukan oleh orang terdekat. Kita berhak menempatkan diri kita di zona nyaman. Saya berhak, bilang sama anak-anak. Anak-anak itu berhak menempatkan diri di zona yang nyaman. Kalau badannya diperlakukan oleh orang lain secara tidak pantas, dia berhak untuk menolak. Kenapa? Karena kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat itu yang sukar dideteksi. Kekerasan dilakukan oleh orang terdekat, misalnya paman, atau bibi, atau nenek, atau kakek yang sering mukulin gitu. Itu sukar dideteksi. Dia mengalaminya terus-menerus. Karena dalam satu rumah kan, dia pikir itulah caranya memang. Hubungan paman dengan anaknya seperti ini, hubungan nenek dengan anaknya seperti ini gitu. Dia menerima, pasrah. Karena dia tidak tahu bahwa dia tidak berhak menerima hal seperti itu. Ya. Nah, apa urusannya nih ya? Saya bicara dalam wihara nih soal agama Buddha. Di dalam agama Buddha membicarakan tentang ini. Kenapa? Kenapa saya berani berbicara di rumah ibadah? Saya hanya berani berbicara di wihara. Kenapa? Di dalam agama Buddha tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Di dalam agama Buddha tidak ada kekerasan atas nama agama. Demi agama Buddha enggak perlu dibela. Emang agama Buddha salah? Mesti dibela? Iya dong. Kalau orang salah perlu dibela kan? Nah, itu ya. Saya berani berbicara di wihara. Terutama tentang diskriminasi gender karena memang di dalam agama Buddha tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau tidak ada perbedaan, kenapa duduknya dipisah? Harus perempuan di kiri, laki harus di kanan. Kenapa hayo? Karena kita duduk, kalau beribadah kita sila, meditasi, sujud supaya nyaman. Kita terpisah, duduknya terpisah. Karena kan supaya tidak bergesekan ya. Terus yang perempuan juga kalau ke rumah ibadah, kalau memang mau dihormatin, pakai bajunya jangan yang ditarik, aduh kayak semampai gitu ya. Kependekan ditarik ke bawah, yang di atas nonjol. Yang di atas kayaknya kurang nyaman ditarik, yang bawah kelihatan. Lah, kenapa bisa begitu ya? Salah siapa tuh? Yang laki-laki juga. Ini saya ngomong terus terang daripada gede ini ya. Zaman dulu ada kaos Tao Mingse. Tahu ya? Yang sebuntung gini ya. Itu tangannya buntung. Aduh maaf deh kalau angkat tangan tuh kelihatan kemana-mana. Kalau kuihara nggak perlu keren-keren lah, celana buntung aja. Tempat ibadah kita itu cuek-cuek aja kok. Datang masuk keluar. Coba dong tempat lain. Walaupun bawahnya pakai sarung, atas pakai jas. Nah, yang perempuan atau yang laki juga pakai baju. Kalau namaskara, namo buddhaya, naik sedikit, kelihatan. Merah atau hijau. Namo buddhaya. Mau dilihat malu, enggak dilihat sayang. Namo Dhammaya. Kembang-kembang apa kotak-kotak. Oh jangan liatin orang dah. Kalau lagi sembahyang. Namo Sanghaya. Sekali lagi nih. Gimana dong? Mau dilihat malu, enggak dilihat penasaran, sayang. Akhirnya kan jadi bukan kewihara itu. Jadi mikirin motifnya apa ya. Nah, ini hanya bercanda aja. Kalau ke rumah ibadah pakai baju yang sopan ya.
Kalau mau pakai mini boleh kok, ya. Mau pakai baju seksi boleh kok. Mau pakai baju berenang boleh kok. Pakai baju yang sesuai dengan keadaan. Kalau ke wihara pakai baju untuk ke wihara. Kalau baju berenang, ya pakai baju berenang. Jangan pakai baju berenang ke wihara. Nanti kalau ke wihara pakai baju berenang. Kalau gitu umat Buddha boleh dong pakai baju berenang, Bu. Tangan pendek, pakai bikini. Ya boleh aja kalau tempat berenang. Ya, nggak harus ditutup-tutup semua gitu ya. Jadi ini peringatan. Apalagi kalau kita yang udah nenek-nenek, kan jadi aneh. Ya. Nah, lalu sekarang ini banyak kasus parisida atau parasite, pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Bisa orang tua membunuh anak, suami, istri, atau sebaliknya. Apa yang salah ya dengan agama kita ya? Kalau kita melihat kasus seperti ini, kita nanya nih, kita lihat videonya. Kalau ada altar di situ, waduh menyesal sekali ya. Kenapa nih umat Buddha melakukan ini? Kalau bukan gak ada altar, biarin dah. Pasti dia di umat lain gitu. Padahal, adakah kasus kekerasan ini bisa terjadi dalam agama Buddha, umat Buddha? Ada banyak. Ya, ada banyak. Apa yang salah? Karena pendidikan di dalam keluarga. Ya, pendidikan di dalam keluarga. Kita beribadah ke wihara ini, kita hanya menyerap apa yang disampaikan, menyerap. Tapi tidak diimplementasikan, tidak dilakukan. Bermanfaat nggak? Walaupun saya ngomong bebusa nih, nggak bermanfaat. Harusnya pulang dari wihara, apa yang saya ungkapkan ini diimplementasikan di rumah. Kalau cuma dengar, duduk, nggak ada manfaat. Artinya kalau ke wihara, sering mendengarkan ceramah, tidak ada perbaikan hidup, tidak ada perbaikan sikap, percuma. Ada yang salah. Sama seperti kita ke salon, Bu. Masuk salon kita jelek ya. Keluar salon cakep nggak? Cakep. Kalau nggak cakep marah. Nggak bener nih kapser nih. Iya kan? Artinya ada yang nggak bener tuh. Coba kalau ke wihara. Pergi cebetut. Sama laki marah-marah. Pulang harusnya lebih baik kan? Kalau pulang tambah cebetut. Ada yang nggak bener. Bener nggak? Nah, jadi kalau ke wihara jangan cuma duduk aja ya. Ini saya ngomong terus terang. Karena saya lebih tua. Jadi saya berani ngomong. Laki-laki, kalau pergi ke tempat cuci mobil, mobilnya kotor, masuk ke door smear, ya kalau orang Medan bilang door smear, tempat cuci mobil. Keluarnya mobilnya bersih nggak? Harusnya bersih nggak? Bersih. Kalau nggak bersih kenapa? Ya, hai kaum laki-laki, udah tidur ya? Harusnya kita cuci mobil tuh masuk kotor, keluar bersih. Kalau masuk kotor, keluar kotor, ada yang nggak beres kan? Artinya kalau bapak-bapak ke wihara, pulang tidak bisa lebih baik, berucap lebih baik, berperilaku lebih baik, ada yang salah. Ya, artinya harus ada perubahan. Nah, ini banyak kejadian seperti ini karena pendidikan di dalam keluarga. Sekarang ini sering sekali terjadi kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan sosial. Yang paling sering kasihan ini anak-anak kita cyberbullying. Bukan anak-anak aja loh. Tanpa terasa kita sering melakukan cyberbullying kepada teman kita. Sadar nggak? Kita suka ngatain temen nih, kita fotoin dia, si itu jelek ya, padahal dia udah 2 kali operasi plastik loh. Kita forward, kita pikir forward ke 1 orang, nggak tahu orang ini forward lagi, yang di forward lagi. Jarimu harimaumu. Melanggar sila nggak? Enggak Bu, orang saya nggak berbicara bohong, saya nggak memfitnah,
Jarimu bisa memfitnah. Ya, ingat, kan nggak ada dalam Pancasila, Bu, nggak melanggar sila itu. Nggak melanggar sila. Punya niat nggak? Punya niat. Ini kejadian yang tanpa kita sadari karena ketidaktahuan, tidak bisa membedakan, bisa terjadi berulang-ulang kita melakukan karma buruk. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang orang baru speak out. Banyak sekali anak sekolah yang sekarang mengalami bullying, termasuk ibu-ibu. Termasuk ibu-ibu sebagai korban atau sebagai pelaku. Karena kita ini sekarang sandang, pangan, papan nggak cukup. Sandang, pangan, papan, handphone plus chargernya. Coba dah kalau bawa charger, low bat bawa handphone, low bat nggak bawa charger. Nggak makan nggak apa-apa dah asal punya charger. Nah, inilah dunia modern, ya. Walaupun dunia modern, kita tetap walaupun dengan jari kita tetap bisa melakukan karma buruk. Ya, ingat ya. Nah, katup pengaman saya katakan di dalam keluarga itu penting. Mengapa pendidikan keluarga itu penting? Pendidikan keluarga itu penting terutama dari ibunya. Anak mencontoh semua kelakuan dari ibunya. Kalau ibunya menutup pintu kulkas dengan kaki, ketika anak berjalan dia menutup pintu kulkas pakai kaki. Kalau kita angkat telepon, Manyina, mau apa? Kalau kita ngomong selamat pagi, dia anak kecil pakai teleponan dia pasti ngomong selamat pagi. Dia mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau kita sering menyapa orang dengan baik, dia mencontoh. Kita sering memaki orang, dia akan memaki orang juga. Kalau ketemu Bante nih contohnya, kita ketemu Bante. Salam sama Bante. Amitofo gini, anaknya nggak mau. Tapi kalau kita ketemu Bante, Amitofo, Bante, selamat pagi, anaknya nggak usah diajarin, dia pasti ikut Amitofo, ya nggak? Kenapa bisa begitu ya? Karena dia mencontoh apa yang kita lakukan. Maka saya katakan kekerasan itu bisa dikurangi dari setiap anggota keluarga. Kalau setiap anggota keluarga itu tidak melakukan kekerasan, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, RT RW juga satu lingkungan akan baik. Demikian pula akan masyarakatnya. Nah, sering kejadian kalau kita nih orang Tionghoa budaya patriarki, membedakan laki-laki dengan perempuan. Ada mitos-mitos tertentu yang baik dan yang cocok sama yang nggak cocok dah zaman sekarang. Kalau zaman dulu, ini kita nyapu aja ada beda. Ada yang dari depan ke dalam, dari depan ke dalam. Nanti kalau mantu nyapunya dari dalam ke depan, salah tuh. Hari pertama salah, dimusuhin aja dah. Maknya nggak mendidik dia dengan baik. Ada yang nyapu dari dalam ke depan, nggak boleh tuh. Hokinya dibawa keluar. Makanya suaminya itu nggak ada hoki. Karena tiap nyapu begitu terus. Itu ketidaktahuan. Ya. Mau nyapu dari depan ke dalam, dari depan ke dalam, dari dalam ke depan sama aja, kalau nggak dikeduk ya tetap aja kotor. Sekarang nyapu itu nggak pakai sapu, robot. Tuh robot kan dia jalan tuh dari depan ke belakang depan. Tapi tuh robot kalau udah kebentur jalannya nyerong dia. Karena apa? Itu komputernya, IC-nya, karena pernah kebentur, dia bisa nyerong. Nah, bagaimana tuh? Hokinya kebuang kemana tuh? Nah, itulah saya bilang, mitos ada yang baik, ada yang tidak. Ya. Terus ada yang bilang kalau punya anak, harus laki yang pertama. Punya anak satu, nggak bagus. Punya anak dua, bagus. Tapi kalau laki semua atau perempuan semua, nggak bagus. Harus 3. Kaki meja 4. Harus 4. Bro, sis, tahu harus sadar. Sekarang kaki meja 1. Bahkan meja ada yang gak ada kakinya. Betul nggak? Begitu pakai dilipat aja dia. Nah itu mitos. Kalau mau diikutin terus, kalau di desa dia kaki meja 7,
matilah kita anak 7. Ya. Nah, hal-hal yang tidak baik ini jangan diteruskan. Ya, meluruskan hal-hal yang baik itu dharma. Ya, meluruskan hal-hal yang baik itu dharma. Walaupun kecil, ya. Terus pemahaman tentang salah pemahaman tentang ajaran agama. Nah ini, apa benar katanya manusia pertama itu laki-laki, sedangkan perempuan diciptakan dari dan untuk laki-laki. Ini kayak lagu Pampers saja ya. Manusia pertama laki-laki, perempuan itu diciptakan untuk laki-laki dari tulang rusuk laki-laki yang sebelah kiri katanya. Siapa dokter di sini? Ada yang dokter? Bapak-bapak pernah ronsen? Pernah ronsen? Tulang rusuk yang kiri kurang? Saya ngomong terus terang, anak saya dokter. Ada nggak yang tulang rusuk kirinya kurang? Nah, kalau kurang carilah di badan istrimu. Karena itu dari tulang rusukmu. Itu kata-kata kiasan, ya. Jadi nggak benar tuh dalam agama dibilangin perempuan tercipta dari dan untuk laki-laki, nggak ada seperti itu. Itu kata-kata kiasan, ya. Agama Sutta mengungkapkan proses evolusi manusia. Manusia pertama itu sebenarnya makhluk cahaya, aseksual. Karena makan tanah, makan biji-bijian, makan jamur, maka terbentuklah badannya terlihat. Karena badannya terlihat, cahayanya berkurang. Jadi tidak bercahaya lagi. Karena tidak bercahaya lagi, lalu kelihatanlah cahaya bulan dan matahari sehingga bisa membedakan pagi dan malam. Jadi tidak benar ya, laki-laki adalah makhluk pertama. Enggak. Tuh. Karena ada konsep seperti itu, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, maka terjadilah diskriminasi gender. Diskriminasi gender itu artinya konsep hubungan sosial yang membedakan sifat, fungsi, peran antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat. Hasil pemikirannya, padahal sifat itu bisa digantikan oleh laki-laki dan perempuan. Saya kasih contoh ya untuk diagramnya. Waktunya masih ada nih? Masih, oke. Saya kasih contoh untuk gampangnya seperti ini, karena saya kepengen ibu-ibu, semua bapak-bapak, keturunan kita jauh lebih baik daripada kita. Itu dharma, ya. Nah, ini pengertian perbedaan gender. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki perkasa, perempuan gemulai. Adakah laki-laki yang gemulai? Ayo jawab yang laki. Adakah perempuan yang perkasa? Perempuan lebih perkasa daripada laki-laki. Ya, bisakah peran ini dipertukarkan? Perempuan jadi perkasa, laki yang jadi gemulai. Ada nggak? Ada. Perempuan nggak boleh ambil keputusan. Laki-laki aja yang ambil keputusan. Benar nggak? Perempuan boleh nggak mengambil keputusan? Boleh, bisa dipertukarkan. Nah, ini yang nggak bisa dipertukarkan, ini yang merah-merah. Perempuan, bukan nggak punya buah dada ya, laki perempuan juga punya buah dada, tapi perempuan buah dadanya membesar, laki-laki jakunnya membesar. Ini bisa dipertukarkan Kak? Nggak bisa. Nah, perempuan tuh cengeng, emosional, laki-laki tegar. Adakah laki-laki yang cengeng? Kasian deh. Nggak ada yang jawab, sini yang jawab. Laki-laki tegar, ada nggak perempuan yang tegar? Ada banyak. Terus ini alat kelamin laki-laki dan perempuan, ini kodrat, tidak bisa dipertukarkan. Ya, peran ini tidak bisa dipertukarkan. Adakah perempuan menjadi pengasuh anak? Ada. Terus pencari nafkah? Ada. Laki-laki pengasuh anak ada nggak? Ada. Sebagai pencari nafkah? Ada. Perempuan lebih teliti, katanya laki-laki tidak teliti. Padahal itu bisa dibalik-balik. Nah, apa yang dikatakan gender, apa yang dikatakan kodrat itu tidak bisa dipertukarkan. Kalau gender bisa dipertukarkan. Gender itu membedakan manusia berdasarkan hasil pikiran masyarakat. Kalau perempuan tuh lebih emosional katanya, ngomel melulu. Ada nggak laki-laki yang ngomel melulu? Awas loh, kedengeran. Ya, jadi ini pengertian diskriminasi gender karena hasil pemikiran. Perempuan tuh makhluk nomor 2 karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Di dalam agama Buddha tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Ya,
Jadi perempuan dan laki-laki itu sama. Dalam kehidupan sekarang kita sebagai perempuan. Nanti jadi perempuan lagi nggak? Belum tentu. Dalam kehidupan yang lalu atau yang akan datang, seorang perempuan tidak selalu terlahir sebagai perempuan, begitu pula sebaliknya. Nah ini, nah lihat dari gambar ini gambar saya kok hitam semua. Itu kelihatan. Kita lahir sekarang hitam. Nanti kelahiran saya hitam lagi nggak? Belum tentu, hasil dari perbuatan kita. Nah, dalam Wasala Sutta ini Buddha menjelaskan intinya orang itu menjadi hina atau menjadi mulia bukan karena kelahirannya. Saya lahir sebagai laki-laki jadi mulia. Saya lahir sebagai perempuan jadi hina. Bukan. Orang menjadi hina atau mulia karena perbuatannya. Laki-laki kalau melakukan perbuatan yang tidak baik ya hina. Demikian juga perempuan. Jadi dinilai itu dari perbuatannya, bukan dari kelahirannya. Dari zaman dulu memang Buddha sudah mengkampanyekan kesetaraan gender. Ini contohnya ketika Sang Buddha menegaskan kedudukan wanita, ada seorang raja yang mempunyai anak seorang perempuan merasa bersedih. Didiklah perempuan itu, kelak dia akan mendidik keturunannya menjadi lebih baik dan bisa menjadi raja juga. Ya. Nah ini dampak kekerasan. Dampak kekerasan itu misalnya luka, memar, lebam, patah tulang, cacat, kesakitan hingga kematian. Ini kekerasan yang terlihat ya, kekerasan fisik ya. Dampak mental itu orang yang sering korban KDRT itu menjadi rendah diri, malu, terhina, kadang-kadang mimpi buruk. Nah ini yang sering terjadi, mimpi buruk. Mau cerita nggak bisa, malu, akhirnya dipendam sendiri ya. Gangguan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain dan menjadi trauma. Pelaku kekerasan itu kalau ke penjara anak-anak, dia melakukan kekerasan karena dia sudah terbiasa di dalam keluarganya. Atau dia mengalami trauma di lingkungannya pernah menjadi korban. Ya. Terus dampak sosialnya terisolasi, dia diam sendiri, dikucilkan dari ranah sosial. Yang paling menyedihkan itu, saya cerita aja, ini maaf. Saya cerita aja. Kekerasan terhadap anak, baik perempuan atau laki, ini maaf, dilakukan oleh tokoh agama. Ini pernah kejadian. Dilakukan oleh tokoh agama karena demi agama tidak boleh diketahui orang. Jadi seakan-akan tidak terjadi. Nah, ini sangat menyedihkan loh. Sangat menyedihkan. Kenapa? Seharusnya tokoh agama, saya nggak menghujat tokoh agama yang mana ya, karena ini berdasarkan fakta. Saya waktu di Komnas Perempuan tuh sering menemui hal seperti ini. Demi agama tidak dipublikasikan. Dan yang terjadi, korban kekerasan ini dihujat oleh umat. Karena tidak percaya dilakukan oleh toga ya, istilahnya. Dilakukan oleh toga. Dan si korban tidak boleh masuk ke rumah ibadah karena menjadi pengacau. Orang masuk ke rumah ibadah itu urusan dia yang hakiki, hak dia yang hakiki, hak dia, hubungan dia dengan Tuhannya istilahnya. Kalau hubungan manusia ini hubungan horizontal, hubungan manusia dengan agama itu hubungan yang vertikal, langsung, tanpa perantara. Nah, ini kejadian yang sering kejadian dilakukan oleh toga dan tidak boleh masuk rumah ibadah. Atau dilakukan oleh pejabat terkenal. Dia akan menjadi korban. Berikutnya, korban bullying. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Tentunya kita berharap tidak akan terjadi seperti itu. Ya. KDRT juga saya berharap tidak akan terjadi seperti itu. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saya punya anak,
ibu-ibu, bapak-bapak ada yang sudah punya anak. Saya di kandungan saya lahirkan, saya rawat, saya beri pendidikan yang layak. Ketika mencari uang, sudah piawai mencari uang, dia nikah kan? Benar nggak? Lulus sekolah dia nikah. Selama saya didik, saya tidak menyakiti dia loh. Tapi ketika dia nikah dengan orang lain, dipukul. Gimana dong rasanya? Sebagai orang tua, saya mungkin nggak berani ikut campur, hanya menangis. Maka itu perlu pendidikan sejak dini, dikasih tahu kepada anak kita, ya. Nah, di sini mungkin pernah ada bimbingan pranikah ya, ada ya. Ikut bimbingan pranikah. Kenapa? Ikut bimbingan pranikah jangan hanya mencari sertifikatnya aja, tapi bisa mengetahui bahwa memukul pasangan hidup, memukul orang itu suatu tindakan kejahatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Upaya untuk mencegah kekerasan yaitu seperti ini, sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Apa yang sudah saya sosialisasikan ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, boleh nanti diceritakan kepada anak-anaknya. Supaya tidak ada dating violence, supaya dia jangan menjadi pelaku kekerasan. Ceritakan aja. Gak usah perlu ceritakan pakai buku, sambil ngobrol. Ya, sambil ngobrol, ya. Terus sosialisasinya via sekolah, tokoh masyarakat, LSM, dan yang paling penting kalau menurut agama Buddha, kalau di dalam agama Buddha di wihara. Karena yang lain belum tentu berani mensosialisasikan kekerasan terhadap perempuan di rumah ibadahnya. Karena memang ada perbedaan, tapi di wihara tidak ada perbedaan, ya. Jadi tujuan saya membawa ketidaktahuan ini, kebodohan atau kebiasaan buruk yang dilakukan secara berulang-ulang, tujuan saya mensosialisasikan itu ya ini. Kita mengharapkan generasi berikutnya lebih baik. Kita jangan melakukan kesalahan yang tanpa kita sadari itu suatu kesalahan gitu loh. Tidak melakukan kesalahan itu dharma. Mencegah kekerasan itu udah dharma, ya. Terus self empowerment, memberdayakan diri dari diri. Seperti yang tadi saya cerita. Saya harus berani mengatakan saya tidak terima apa yang kamu perlakukan kepada saya. Tidak boleh kamu memperlakukan tubuh saya seperti itu. Itu harus, ya, kepada anak-anak juga diceritakan, ya. Terus harmoni keluarga ini penting. Ketahanan keluarga menjadi peran penting dalam pencegahan kekerasan. Edukasi atau implementasi tindakan anti kekerasan dalam keluarga dengan memberikan contoh teaching by doing. Membogem pasangan hidup itu teaching juga by doing. Betul nggak? Menyelesaikan masalah dengan tinju itu juga teaching by doing. Kalau dalam rumah tangga ada suatu masalah, diselesaikan, jangan ditinggal pergi. Aduh, bini gua pusing dah, mendingan gua keluar dulu cari makan di luar dah. Atau dia masih marah juga, ya udah gua nginep dulu dah rumah siapa. Demikian juga, aduh laki gua begini, gua nginep dulu deh. Itu lari dari permasalahan. Lama-lama bisa jadi bom. Cari waktu yang tepat untuk dibicarakan. Jangan lupa untuk meminta maaf. Cari waktu yang tepat. Puji dulu. Pak, Papa tadi beli pepaya manis loh. Gitu. Kalau perlu panggil Beb. Beb, pepayanya manis loh Beb. Gitu. Enak tuh. Gitu ya. Tapi setelah itu kita usah ngomong. Udah, Pak, kemarin tuh saya nggak suka deh, Papa kemarin ngomongnya kasar di depan teman saya, kan saya malu kalau digituin. Atau saya dipukul, kan saya sakit, padahal saya tidak ingin melakukan seperti itu. Itu terjadi kesalahan mungkin karena saya telat bangun atau telat jemput anak. Nah, dibicarakan seperti itu, ya. Jangan malu untuk menyatakan maaf kalau, oh iya maaf ya Ma, tadi saya salah, saya emosi, maaf ya. Terus yang dimintain maaf merasa, betul kan minta maaf, dia yang salah. Jangan. Orang yang minta maaf itu lebih baik daripada orang yang dimintai maaf. Ya, orang yang meminta maaf lebih baik daripada orang yang dimintai maaf. Saya membungkuk hormat kepada orang, mana yang terhormat?
Yang diberi hormat apa yang memberi hormat? Yang memberi hormat. Makanya ada teman ngomong sama saya ketemu teman di mall, orang itu memberi hormat, saya langsung, oh iya, Amitofo, Amitofo. Ini orang ngapain gitu, ngapain Bu di mall kayak begitu, katanya. Bukan di rumah ibadah, emang di wihara Bu. Dia bungkuk, ngapain Ibu bungkuk? Salah. Dia bungkuk menghormat kepada saya, dia lebih terhormat dari saya. Berarti saya juga bilang, Amitofo, semoga selalu sehat. Ya, jadi jangan berpikiran terbalik. Nah, pastikan rumah sendiri, rumah ibadah, tempat pendidikan menjadi lingkungan yang bebas dari kekerasan. Pastikan ya, di rumah ibadah, tempat pendidikan menjadi lingkungan yang bebas dari kekerasan. Nah, ini kenapa di sini saya gelap? Coba ciptakan generasi berkualitas. Kedepannya anak cucu kita supaya lebih berkualitas ya, dengan mengurangi ketidaktahuan. Apa yang saya ungkapkan tadi disosialisasikan kepada anak cucu di rumah. Terutama tentang kebiasaan buruk atau salah pemahaman tentang agama. Ya, salah pemahaman tentang agama itu perlu dijelaskan. Tujuan saya menceritakan ini seperti itu. Saya ingin generasi kita jauh lebih baik. Karena sekarang generasi berikutnya bukan lebih baik, lebih serem. Ini realita loh. Ada orang yang dipukul, diinjak-injak, pakai mobil bagus. Benar nggak? Ada anak membunuh orang tuanya hanya karena ditegur. Ada anak yang membunuh temannya sendiri dan bisa mengumpetin mayatnya. Artinya dia lebih pintar daripada kita kan, bisa ngumpetin mayatnya. Nah, itu bukti generasi kita sudah degradasi moral. Kalau kita tidak melakukan perbaikan, maka menjadi amoral. Jadi tujuan saya hari ini adalah menciptakan generasi berkualitas dengan mengurangi ketidaktahuan, terutama tentang kebiasaan buruk atau salah pemahaman tentang agama. Nah, jadi apa yang saya ungkapkan tadi, apakah Bapak-Bapak Ibu ngerti? 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 Kalau ngerti ntar disosialisasikan dan langsung diimplementasikan di dalam rumah tangga masing-masing. Oke? Oke. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Amitofo. Terima kasih kepada Ibu Meta Suri Citadi atas sharing dhamma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dana Paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan dhamma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik
mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, kesenian. Kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian, kami persilahkan. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Desi dan mama saya Gunawiryani. dari tim kesenian. Kami akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Tian Zita. Kami persembahkan untuk ibu-ibu yang ada di sini. Selamat Hari Ibu, Mu Qing Jie Kuai Le.
小想起了妈妈。谢谢。 Terima kasih kepada Saudari Wasanti Rasmi Desi dan Mama Gunawiryani Cindy dari tim kesenian. Selanjutnya kita akan mendengar sedikit pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2025 4723 Huangti Era, Wihara Ekayana Serpong memberi kesempatan untuk umat yang ingin ikut memasang lampion Imlek. Untuk pendaftaran dan informasi bisa menghubungi front desk di 0818 0292 6368 dengan Saudari Mega. Wihara Ekayana Serpong bekerja sama dengan Pusdiklat ABI mengadakan pelayanan konseling bagi umat yang membutuhkan. Bagi umat yang ingin konseling, boleh mengisi formulir yang tersedia di meja lantai dasar dan setelah selesai boleh dimasukkan ke kotak konseling. Umat yang telah mengisi formulir akan dihubungi untuk jadwal konseling. Bagi umat yang belum mendapatkan info kegiatan Wihara Ekayana Serpong, dapat memberikan kontak nomor telepon di meja administrasi di lantai dasar. Saudara-saudari dalam Dhamma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kepada Mendiang Gerin Moritung, Mendiang Kan Yuan, Mendiang Tan King Sin, Mendiang Ui Tiang Ban, Mendiang Tan Kam Hua. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata halaman 40. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Caamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Caamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buta Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Caamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Satta Anumodantu Sabah Sampati Sidia Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumodit Swacirang Rakantu Lokasanti Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumodit Swacirang Rakantu Indonesia Idang wonatinang hotu sukita ontunatayo Idang wonatinang hotu sukita ontunatayo
Idang wanatinang hotu sukita tuntunatayo Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca Pito bawatu loko ca raja bawatu damiko Akasata cabu mata dewa naga mahidika bunyang tang anumodit swacirang rahkantu wihara ekayana serpong Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rahkantu mendiang gerin moritung mendiang kanyuan mendiang tan kingsin mendiang ui tiang ban mendiang tan kamhwa Akasata cebu mata dewa naga mahidika bunyang tang anumodit swacirang rahkantu sasanang Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rahkantu desanang Akasata cebu mata dewa naga mahidika bunyang tang anumodit swacirang rahkantu no guru Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rahkantu mang parangti sadu sadu sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangha siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang sama sang Buddha Bagawa Budang Bagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami.
Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.